Ya, kita bertemu lagi dalam konten UTBK tes praktek skolastik ya. Kita langsung saja mulai. Panitia HUT Kemerdekaan di Desa A menyelenggarakan perlombaan dengan ketentuan sebagai berikut. Syaratnya 1. Perlombaan dapat dipilih adalah balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, menggambar, menyanyi, dan baca puisi. Syarat kedua, menggambar dan menyanyi wajib. Syarat ketiga, lomba peserta ikut panjat pinang hanya boleh ikut 3 pertandingan. Peserta boleh mengikuti lomba balap karung atau makan kerupuk, tetapi tidak keduanya. Jadi balap karung sama makan kerupuk itu adalah opsionalnya, hanya satu dipilih ya, nggak boleh ngambil dua-duanya. Baca puisi dan balap karung tidak boleh diambil oleh peserta yang sama. Nah, jadi baca puisi juga harus satu. Itu harus satu orang yang ambil ya, satu diambil. Nah, kita lihat soalnya sekarang. Jika dalam perayaan tersebut seorang peserta ya ingin mengikuti 4 lomba, maka yang dapat diikuti adalah, nah, di sini harus kita perhatikan ya, kata kuncinya itu adalah 4 lomba. Nah, dari 4 ini ya kita ketahui ada 2 lomba yang wajib ya. 2 lomba yaitu lomba menggambar dan menyanyi. Gambar ya, gambar, nyanyi. Ini wajib, berarti sebenarnya satu peserta itu hanya memilih 2 lagi, ditambah nanti dengan gambar dan menyanyi. Nah, kita lihat dari 4 lomba yang tersisa ya, tentunya kan tadi ada 6 ya kalau nggak salah lombanya. Jadi yang ada itu tinggal hanyalah panjat pinang PP, baru baca puisi BP, dan balap karung BK, dan makan kerupuk. Nah, ini pun harus tinggal 2 yang diambil. Nah, ya. Tapi ada lagi tadi syaratnya di situ, di mana hanya dapat memilih salah satu syarat dari 2 lomba yang tidak dapat diambil oleh peserta yang sama, yaitu balap karung. Balap karung ini salah satu, balap karung ini ya, dan baca puisi. Maka pilihan lomba yang dapat diikuti oleh seorang peserta yang dapat mengikuti lomba adalah, nah kita lihat ya, yang pasti tadi harus wajib gambar nyanyi. Ada gambar dan nyanyi. Dari pilihan semuanya ini, nah ini ada, ini oke ya, betul. Gambar nyanyi ini salah, gambar nyanyi betul, menyanyi gambar salah. Nah ini ada. Jadi yang mungkin itu adalah A, C, E, A, C, E. Maka yang kita lihat lagi syarat selanjutnya, yang mungkin adalah gambar nyanyi ya, gambar nyanyi, balap karung, dan baca puisi. Nah, kenapa jawabnya tadi ini tinggal? Karena tadi ada dikatakan salah satu dari 2 lomba. Ya, salah satu dari 2 lomba yang tidak dapat diambil oleh peserta yang sama. Ya, oleh peserta yang sama. Berarti tinggal tadi kan BP sama BK. Maka tinggal ditambahkan gambar dan nyanyi. Jawabnya C ya. Nah, kita lihat lagi sekarang. Tono, Rudi, Isa, ya, Ucil, Andi, Noe, Aldi, dan Sardi. Makan bersama ya, makan bersama. Nah, di sebuah warung yang menjual soto dan sate. Mereka makan di meja bujur sangkar, di mana setiap sisi, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang di meja bujur sangkar. Nah, setiap sisi diisi 2 orang ya lah, karena satu bujur sangkar itu 4 sisinya, 2, 2, 2 kan 8. 3 orang dari mereka memesan sate dan tidak duduk bersebelahan. Stono memesan soto, duduk dengan Aldi. Nah, Aldi ini bersama Tono. Oh, berseberangan ya, bukan bersama ya. Memesan sate. Ucil dan Andi duduk antara Isa dan Aldi. Rudi duduk antara Isa dan Tono. Noe memesan sate. Demikian pula dengan teman yang duduk seberangnya. Siapakah yang duduk di seberang Noe? Ya, jadi kita lihat. Tadi itu syarat-syaratnya ya ada. Nah, tunggu ya. Ya, jadi kalau kita lihat cerita ini, kita buat sebuah tabel lah ya. Ini tabel. Ya, kita lihat di sini ada, kita bagi ini ya. Nah, di sini ada urutan nomornya. Ini sisi 1, nomor 1. Sisi 2. Ini urutan 1. Sisi 1 Tono, maka sisi 2 Aldi. Sisi ke nomor 2. Kalau sisi 1 Rudi duduk, maka sisi 2-nya Isa. Yang ketiga, kalau Noe duduk di sisi 1, maka di sisi 2 itu siapa? Kan ini yang ditanya. Keempat, Ucil di sisi 1, maka sisi 2 Andi. Nah, dari tabel di atas ya kita lihat temannya yang memesan sate. Ya, dari tabel di atas itu ya, yang memesan sate. Ya, dan memesan sate harus duduk di sisi 2. Ya, harus di sisi 2. Nah, ini agak sulit ya, bentar ya, saya buka gambar dulu. Ya, jadi saya ambil di sini MS Paint ya, supaya gampang saya menggambar-gambar. Ya, jadi kita lihat. Tadi soalnya itu kalau kita rangkum ya, kita rangkum, inilah dia. Nah, ini dia, kita gambar. Ini sisi 1. Ini sisi 2. Kita lihat di sini Tono, maka di sini Aldi. Kalau di sini Rudi, di sebelah sini Isa. Ketiga, kalau di sini Noe, maka di sini tanda tanya, karena ini yang dijadikan soal. Keempat, di sini Ucil, maka di sisi 2-nya Andi. Nah, ini berdasarkan dudukan yang pertama. Nah, ada lagi aturan berdasarkan pesanan atau order makanan, yaitu sate. Sehingga bisa kita gambar, ya. Ini kalau sudah mereka mesan, berubahlah tempat duduknya lagi. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini sisi 1, ini sisi 2. Nah, nomor 1. Kalau Tono, di depan sisinya adalah Aldi. Kedua, Rudi, di sisinya adalah Isa. Ketiga, Isa, di sisinya ya adalah Noe. Keempat, di sisi Ucil, di sisinya adalah Andi. Nah, inilah kalau berdasarkan pemesanan sate ya. Nah,
Dan karena mereka ada juga tadi di situ selain sate ya, ini kriteria berdasarkan kita tulis di sininya ya. Pesanan 1 sate masuk ke sisi 1. Soto, maka karena harus ada orang yang memesan soto. Jadi Isa itu didudukkan ke sisi 1 ya, soto Isa. Nah, kita lihat lagi. Karena Ucil dan Andi duduk di antara Isa dan Aldi, maka ya karena berubah apa kan? Karena tadi ada pesanan, berubah lagi. Nah, kita lihat nih. Nah, ini sisi 1, sisi 2. Nomor 1, karena Ucil dan Andi duduk di antara Isa dan Aldi, maka Aldi harus duduk antara Tono dan Noe. Maka di sini Tono, di sini Aldi. Nah, ya. Nah, selanjutnya kedua, Rudi dengan Isa. Nah, kita teruskan lagi. Nomor 3, Isa dengan Noe. Yang keempat, Ucil dengan Andi. Dari sini bisa kita simpulkan ya. Dari sini kita simpulkan bahwa siapa tadi kan pertanyaannya yang ini. Ini tanda tanya, siapa yang duduk di depan Noe ini? Maka kalau susunannya berdasarkan seperti ini, nah ya, Noe itu yang ada di depannya karena di sisi dia Isa, di depan dia adalah ya, kalau di sini 4 sisi ini kan sudah. Nah, yang jawabannya adalah Sardi. Nah, Sardi. Ya, coba kita lihat. Nah, ya, kita lihat dulu pilihan-pilihannya. Nah, dari sini bisa kita lihat yang Sardi itu adalah C. Nah, kita masuk lagi ke soal berikutnya. 6 pelajar diberikan kesempatan. Ya, 6 pelajar diberi kesempatan mempresentasikan hasil penelitian mereka. Ya, terus mereka di hadapan reviewer. Ardi dan Endro penelitian IPA, Bari dan Patra bahasa, Kay dan Maru IPA. Jika setiap satu presentasi bidang bahasa harus diselingi 2 IPA. Ya, kok salah ini soal ini? Ya, coba ya kita lihat. 6 ya berarti Ardi dan Endro IPA. IPS ini adalah IPS ya. IPS salah ini. Salah ketik ini soalnya ya, salah ketik. Ya, jadi saya sudah perbaikin ya, ini IPS ya, bukan IPA ini ya. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus membuat dulu ya coretan-coretan tentunya. Nah, kita buka MS Paint ya. MS Paint ini kita yang lama kita hapus dulu, kita hapus ya. Ya, kita buka yang baru. Ini MS Paint Neo. Dan save. Nah, udah kita buka. Nah, tadi berdasarkan soal ini ya, kita urutkan dulu nama-namanya ya, nama-namanya siapa yang IPA, siapa yang IPS ya. Nah, tadi aturannya setiap satu bidang bahasa harus diselingi bidang IPA atau IPS. Jadi satu bahasa, 2 IPA atau IPS. Nah, A. Bari, Maru, Petra, Ardi, Kay, Enro. Ya, ini kita lihat Bari IPA. Bari kok IPA? Bahasa B, A, Maru itu IPA, baru Petra bahasa. Ini udah salah ya. Masa bahasa, IPA bahasa. Nomor B kita lihat lagi ya. Di sini Maru itu anak IPA. Sesudah Maru ada Bari orang bahasa. Baru kita lihat lagi anak IPS Enro. Ini juga salah susunannya. C kita lihat di sini ya. Enro itu anak IPS. Patra orang bahasa. Ya, baru Maru anak IPA. Baru Ardi ini adalah Bang Ardi tadi nggak salah IPS nih. Ardi IPS bahasa IPA, baru IPS. Ini juga salah ya susunannya. Nah, selanjutnya kita coba yang D. Maru, K ya. Maru itu adalah IPA. A, huruf A dia kita bikin. K itu anak IPA. A. Bari itu ya. Ya, kita lihat ya. Bari tadi anak apa ya? Tunggu ya. Maru, K. Tunggu, ini salah tadi. Maru bukan anak IPA, bukan anak bahasa ya. Coba kita lihat. Maru itu anak IPA. K itu anak IPA. Baru itu anak bahasa. Baru Ardi itu anak IPS. Batra itu anak bahasa. Enro itu anak IPS. 2 IPA, 1 bahasa, 1 IPS, 1 bahasa, 1 IPS. Oke. Coba kita lihat pilihannya. Jangan kita katakan dulu ini benar ya. K itu anak bahasa. Maru IPA. Bari anak bahasa. Ardi anak IPS. Baru Enro anak IPA ya. Enro Patra anak IPS. Urutannya bahasa, IPA bahasa udah jelas salah ya, jawabannya adalah dodol. Nah, oke. Contoh berikutnya.